lagi Boba Triple Super Like New-nya Besti iPhone 11 Pro kapasitas 64GB. Halo guys, jadi di hari Kamis kemarin setelah melihat story dari toko ini bisa dibilang salah satu store yang jual iPhone second. Jadi tanpa berpikir panjang, saya pun berkunjung ke toko ini dengan maksud untuk membeli iPhone 11 Pro seperti yang ada di story Instagramnya tadi. Just info aja, sewaktu video ini dibuat, mungkin karena peminatnya cukup banyak, jadi rata-rata stok iPhone 11 Pro di offline store daerah saya itu mulai sulit didapatkan. Oke, ini dia tokonya, dan ya setibanya saya di toko ini tanpa banyak basa-basi, saya pun izin untuk mengecek kondisi beberapa unit iPhone-nya. Dan singkat cerita, setelah cukup lama saya melakukan quality check, akhirnya saya memutuskan untuk memilih unit yang berwarna gold ini guys. Karena unit ini yang menurut saya kondisinya paling oke di antara 3 unit iPhone 11 Pro lainnya. Setelah saya cek, semua fungsi komponennya berfungsi dengan baik. Secara fisik pun iPhone ini tergolong masih cukup terawat, dan untuk baterai health-nya masih cukup oke di angka 94%. iPhone 11 Pro kapasitas penyimpanan 64GB. Saya beli di harga Rp7.350.000. Jujur kalau dibandingkan dengan harga di marketplace online, sebenarnya harganya ini masih termasuk mahal. Karena di beberapa marketplace online, iPhone 11 Pro 64GB seperti ini sudah bisa kita dapatkan di harga 7,1 sampai 7,2 juta rupiah saja. Namun balik lagi, kenapa saya lebih memilih untuk membeli langsung ke offline store? Salah satu alasannya karena untuk memudahkan saya ketika sewaktu-waktu ada masalah di iPhone yang saya beli ini. Karena pihak tokonya sendiri memberikan garansi untuk hardware dan softwarenya termasuk IMEI-nya. Which is pihak tokonya sendiri memberikan garansi IMEI seumur hidup. Mantap guys. Jadi ya kalau semisal IMEI-nya kena blok, tentu saja ini akan memudahkan saya untuk mengklaim garansi dari iPhone ini. Oke, untuk melihat lebih detail kondisi HP-nya, kita bungkus dan lanjut unboxing di studio. Nah, seperti ini boxnya. Ya, seperti biasa box-box iPhone Inter pada umumnya yang memang ya bisa dibilang bukan originalnya lagi. Isinya lumayan lengkap, tapi tentu saja semua aksesorisnya ini OEM dan tidak akan saya gunakan. Aksesoris OEM tentu saja bisa merusak komponen iPhone kalian guys. Jadi sangat disarankan untuk tidak menggunakan aksesoris bawaan X Inter seperti ini. Misal untuk charger, selama ini saya pakai yang third party dari Ugreen seperti ini. Dan charger ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian pengguna iPhone. Oke, sekarang kita lihat kondisi HP-nya. Untuk fisik sih bisa dibilang kondisinya cukup mulus. Hanya ada baret-baret halus yang memang termasuk kondisi yang wajar untuk sebuah iPhone second. Dan untuk fungsi partnya ini semua sudah saya cek, semuanya normal, sama sekali tidak ada masalah. Begitupun juga dengan sensor-sensornya. Nah, kalau untuk IMEI, setelah saya cek IMEI-nya di website Kemenperin, ternyata nomor IMEI iPhone ini tidak terdaftar. Tapi hal ini tidak cukup membuat saya untuk tidak membeli iPhone second ini guys. Karena pihak tokonya sendiri berani ngasih garansi IMEI lifetime alias garansi IMEI seumur hidup. Oke, kita lanjut ke bagian dalamnya. Untuk baterai health-nya sendiri ini masih di angka 94%. Which is ini bisa dibilang kondisinya masih sangat prima, dan kemarin setelah saya gunakan seharian, ya menurut saya baterainya ini termasuk cukup awet. Sempat saya pakai nonton YouTube, main game, terus scrolling di sosial media. Ini saya gunakan mulai dari jam 8 pagi dengan baterai terisi 98%, bisa tembus sampai jam 10 malam dengan sisa baterai sekitar 20%-an lagi. Jadi ya bisa dibilang termasuk awet untuk skenario penggunaan saya. Nah, salah satu alasan kenapa saya lebih tertarik memilih unit yang satu ini ketimbang unit lain, selain karena kondisi fisiknya masih cukup baik, posisi iOS-nya pun ada di iOS 15.3.1. Mungkin sudah banyak di antara kalian yang paham sejak iOS 15.2 yang lalu. Bisa dibilang kita sedikit dipermudah oleh pihak Apple untuk mengetahui riwayat servis dan penggantian komponen pada sebuah iPhone. Jadi kalau misalnya iPhone 11 Pro ini sudah pernah dilakukan penggantian baterai dan layar, pasti di menu about ini akan muncul keterangan penggantiannya. Dan kerennya lagi, masih melalui menu about ini kita bisa tahu keaslian komponen yang digunakan. Nah, di sini bisa kalian lihat di menu about iPhone ini tidak ada notif riwayat servis yang muncul. So bisa dipastikan baterai dan LCD di iPhone ini masih bawaan original guys, seperti itu. Jadi ini juga salah satu tips bagi kalian yang ingin membeli sebuah iPhone second. Sebisa mungkin ambil unit yang iOS-nya minimal iOS 15.2.
Dan kalian bisa cek di menu about-nya ini untuk memastikan kondisi komponennya. Walaupun tidak semua komponen bisa terdeteksi, tapi paling tidak ini akan membantu kalian untuk bisa mendapatkan unit iPhone second yang benar-benar original guys. Kalau kalian belum paham tentang hal ini, kalian bisa cek video saya yang ini. Oke guys, untuk sementara iPhone ini akan saya gunakan dulu, dan kalau misalnya banyak di antara kalian yang minta untuk dibuatkan video long term reviewnya, komen aja di bawah dan pantengin terus channel ini. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.